Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanihi. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan pembacaan kitab Ithaful Qari bi Ta'liqat ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Barbahari. Kita berharap mudah-mudahan duduknya kita di majelis ini Allah jadikan sebagai satu amal kebaikan yang kelak akan kita raih keutamaan dalam menuntut ilmu, yang salah satunya adalah sebagaimana apa yang disabdakan Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan atau menempuh satu usaha, satu cara untuk mencari ilmu agama Allah, maka kelak Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita sampai pada poin ke 25 ya. Poin ke-25 pada perkataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Tsumma afdhalun nasi ba'da haula Aliyun wa Talhatu wa Zubairu wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Sa'id bin Zaid wa Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah wa kulluhum yasluhu lil khilafati." Kemudian para sahabat yang paling afdal setelah mereka, yaitu setelah Al-Khulafa Ar-Rashidun, setelah Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Oh enggak, kemarin hanya disebutkan 3 ya, Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Nah, setelah 3 orang ini maka disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari 7 orang yang merupakan bagian dari 10 orang yang al-mubasysyaruna bil jannah, yang diberikan kabar gembira sebagai golongan penghuni surga, yaitu Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah yang nama aslinya adalah Amir ibn al-Jarrah. Dan dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, wa kulluhum yasluhu lil khilafah. Semua sahabat yang disebutkan ini, mereka adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan kekhilafahan, mendapatkan derajat khalifah. Tsumma afdhalun nasi ba'da haula. Kemudian manusia yang lebih afdal setelah mereka adalah ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qarnul awwalul ladzi bu'itsa fihim, yaitu dari golongan generasi yang pertama yang beliau diutus di tengah-tengah mereka, yaitu al-muhajirun al-awwalun wal ansar, orang-orang yang hijrah dari kalangan yang awal daripada hijrahnya, wal ansar, dan golongan orang-orang ansar, wahum man shallal qiblataini, dan mereka adalah orang-orang yang salat menghadap 2 kiblat. Maksudnya salat menghadap 2 kiblat itu yaitu yang pertama salat menghadap Baitul Maqdis, salatnya menghadap Baitul Maqdis. Jadi pertama kali diperintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan sholat, maka kiblatnya adalah mengarah kepada Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu Allah turunkan ayat untuk memerintahkan kaum muslimin sholat menuju kepada Baitullahil Haram di kota Makkah, sampai kemudian Allah tetapkan kiblat bagi kaum muslimin
dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiblat mereka adalah Ka'bah, Baitullahil Haram. Nah, orang-orang yang mereka tinggal di kota Madinah, mereka yang kemudian sholat menghadap kepada Baitul Maqdis, kemudian setelah itu mereka menghadap kepada Baitullah Ka'bah, maka orang-orang ini termasuk dari generasi Al-Muhajirin Al-Awwalun, orang-orang yang hijrah ke kota Madinah dari kota Mekah, dari golongan pertama kali, golongan orang-orang yang pertama kali hijrah. Karena setelah itu banyak beberapa orang yang masuk Islam dari orang-orang Mekah yang kemudian mereka hijrah ke kota Madinah, namun dia bukan termasuk generasi pertama dari golongan Al-Muhajirin. Seperti Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang masuk Islam. Beliau datang ke kota Madinah, menyatakan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasul, namun beliau bukan termasuk golongan Al-Muhajirun Al-Awwalun, bukan golongan dari orang-orang Muhajirin yang pertama kali. Demikian pula orang-orang Ansar, orang-orang Ansar yang menolong Nabi SAW dan para sahabat yang hijrah ke negerinya, orang-orang yang tinggal di Yathrib atau kemudian dirubah namanya menjadi kota Madinah. Mereka ini pun juga adalah golongan orang-orang yang Al-Qurun Al-Mufaddalah, ya, golongan orang-orang yang termasuk dari generasi yang diutamakan dibanding generasi-generasi setelahnya. Di sini menunjukkan bahwasannya para sahabat itu mutafawituna fadlahum. Mereka memiliki tingkatan-tingkatan keutamaan yang berbeda-beda. Ada yang lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, ada yang lebih rendah derajatnya di sisi Allah. Namun secara umum para sahabat mereka adalah generasi terbaik. Mereka adalah sekelompok manusia yang paling afdal setelah para nabi dan para rasul, dibandingkan dengan manusia selain mereka. Namun antara mereka, ya, para sahabat itu memiliki apa? Derajat-derajat yang berbeda-beda. Dan berkaitan dengan Allah menciptakan makhluknya itu berbeda-beda derajatnya di sisi Allah, maka ini mengandung hikmah yang luas. Dengan adanya perbedaan darajah ini akan membuat tiap-tiap hamba Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Termasuk juga dengan adanya perbedaan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala juga akan menunjukkan bagaimana, ya, Allah itu memberikan kasih sayang kepada siapa saja yang Allah taala kehendaki, Allah memuliakan siapa saja yang Allah taala kehendaki, Allah menghinakan siapa saja yang Allah taala kehendaki. Tampak padanya kuasa Allah terhadap makhluknya. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ay afdalus sahabati ba'da al-khulafa'its tsalatsa baqiyatul 'ashratil mubashshirin bil jannati wa hum haula'i alladziina dzakarahumul muallif rahimahullah. Jadi sahabat yang paling afdal setelah para al-khulafa yang 3, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman, yaitu adalah sisa daripada 10 orang yang dikabarkan dengan surga untuk mereka, dan mereka adalah yang disebutkan oleh penulis di atas, mulai dari Ali sampai kepada Amir ibn Jarrah. Wa qawluhu kulluhum yasluhu lil khilafah, perkataan Imam Al-Barbahari, tiap-tiap mereka itu layak untuk mendapatkan kekhilafahan. Ay ashabus syura alladzina fawwada ilaihim Umar radhiyallahu anhu ikhtiyar al-khalifati min ba'di. Yang disebut mereka di sini adalah ashabus syura, para sahabat yang menjadi anggota majelis syuranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu memiliki satu
majelis yang dihadiri khusus oleh orang-orang yang beliau pilih. Ada dari kalangan kuhulan, dari kalangan orang-orang tua. Maka dari kalangan orang-orang tua ini adalah orang-orang yang tergolong al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Ada dari kalangan syubbanan, yaitu dari kalangan para pemuda. Salah satu pemuda yang duduk di majelis kehormatan Umar bin Khattab adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan mereka ini adalah termasuk dari bagian qurra, orang-orang yang mereka penghafal Al-Qur'an dan memiliki ilmu yang luas. Nah, dikatakan di sini orang-orang yang berada di majelis syura, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang Umar menyerahkan pemilihan khalifah setelah wafatnya beliau. Jadi yang menentukan siapa khalifah pengganti Umar bin Khattab setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah majelis syura ini. Yang mana di dalam majelis syura itu terdapat siapa? Para sahabat yang tergolong al-mubasysyaruna bil jannah yang disebutkan tadi. Nah, tiap-tiap mereka ini punya apa istilahnya itu ya? Punya istilahnya hak gitu ya, atau layak, nah gitu. Punya kelayakan untuk menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun kemudian apa? Setelah majelis syura ini berkumpul, mereka memilih siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dikatakan di sini li'anna Umar lamma hadaratul wafatu ja'ala syura fi ikhtiyaril khalifah yarji'u ila haula'il baqi. Karena Umar ketika akan meninggal dunia, beliau membuat asyura, majelis syura, majelis musyawarah dalam memilih khalifah yang yarji'u ila haula'il baqi, yang mana nanti itu merujuknya ke orang-orang yang merupakan bagian daripada al-mubasysyaruna bil jannah, sahabat-sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Rasul sebagai penghuni surga. Dan kalau kita perhatikan ya, 10 sahabat yang diberikan kabar gembira oleh Rasul SAW mereka masuk ke dalam surga, itu semuanya adalah sahabat-sahabat yang termasuk dari generasi pertama yang masuk Islam. Ya, termasuk dari golongan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Ya, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Ya, generasi pertama yang bersegera masuk Islam dari kalangan muhajirin. 10 orang ini. Lianna kulla wahidin minhum yasluhu lil khilafati faradda al-amra ilaihim fakhtaru Utsman radhiyallahu anhu. Karena tiap-tiap orang yang termasuk dari anggota majelis syura ini, mereka adalah layak untuk mendapat tampuk kepemimpinan, layak untuk diangkat menjadi khalifah. Maka Umar bin Khattab mengembalikan urusan kekhilafahan ini kepada mereka, ya, karena masing-masingnya apa? Berhak layak untuk menjadi khalifah, maka diberikan kepada mereka, bukan diberikan kepada yang lain. Supaya apa? Mereka-mereka yang layak untuk menjadi khalifah itu berembuk, bermusyawarah siapa di antara mereka yang akan menggantikan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Fakhtaru Utsman radhiyallahu anhu. Maka kemudian mereka, orang-orang yang sebetulnya layak untuk menggantikan Umar menjadi khalifah, ternyata memilih siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang di sini menunjukkan bahwasanya mereka 10 orang yang tersisa, ya, enggak sampai 10 ya, yang meninggal Abu Bakar dan Umar, tinggal 8. Dari 8 ini yang tersisa, mereka menyepakati bahwa yang terbaik dari mereka adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Adapun sebagian ya, kaum muslimin, ya, sebagian kelompok, ada yang mengutamakan Ali di atas Utsman, ada yang mengutamakan Ali di atas Utsman. Namun yang rajih, yang lebih kuat
pendapat yang menyatakan Utsman lebih baik daripada Ali. Terbukti pada saat itu Ali pun juga bersepakat untuk mengangkat Utsman sebagai orang yang menggantikan Umar bin Khattab. Nah, meskipun ini termasuk bagian daripada cabang akidah yang seseorang tidak boleh disesatkan karenanya, ya, karena kesalahan dalam hal ini. Akan tetapi tentunya ya kita meyakini pada pendapat yang rajih yang lebih kuat bahwa Utsman bin Affan lebih baik daripada Ali bin Abi Thalib. Kemudian perkataan Imam Al-Barbahari, al-qarnul awal, generasi pertama, ay minal qurunil mufaddalah, dari generasi-generasi yang utama. Wa humul qarnul ladzina bu'itsa fihimur rasul sallallahu alaihi wasallam wa amanu bihi. Mereka adalah generasi orang-orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah mereka dan kemudian mereka mengimaninya. Nah, kemudian dikatakan di sini wal ashab jam'u sahabi. Kata al ashab itu jamak untuk kata sahabi. Was sahabi, as-sahabi atau sahabat. Siapa ya as-sahabi atau sahabat ini? Kata Syekh, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Orang yang pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia beriman kepada Nabi. Wa mata ala dzalik, kemudian dia mati di atas keimanan tersebut. Dia bertemu Nabi dan dia beriman kepada Nabi. Kemudian dia mati di atas iman. Baik setelah Nabi wafat, ya kematiannya dia setelah Nabi wafat atau sebelum Nabi wafat. Selama dia menemui Nabi, ketemu Nabi meskipun hanya sekali, dia beriman kepada Nabi dan kemudian dia meninggal di atas iman tersebut. Maka ini makna daripada sahabat. Jadi kalau Anda ditanya siapa sahabat Nabi, orang yang ketemu Nabi, itu syarat pertama. Kemudian yang kedua apa? Orang tersebut beriman kepada Nabi. Ada orang beriman di masa Nabi tapi tidak ketemu Nabi, termasuk sahabat bukan? Termasuk sahabat bukan? Bukan. Karena pengertian sahabat adalah orang yang ketemu Nabi dan beriman kepada Nabi kemudian mati di atas keimanan tersebut. Nah, orang-orang akhir-akhir zaman ini ada yang ngaku ketemu Nabi secara langsung dalam kondisi terjaga, bisa melihat Nabi, ketemu Nabi. Kira-kira orang ini dikategorikan sahabat atau bukan? Tidak bisa ya. Kalau dalam mimpi memungkinkan untuk ketemu dengan Nabi, karena Nabi sendiri menyatakan hal itu. Kan, tapi kalau dalam kondisi terjaga maka ya, tidak dibenarkan dalam. Kalau seandainya ya seseorang yang seandainya orang itu bisa bertemu dengan Nabi dengan kondisi terjaga, ya, maka tentu Rasul sangat berkeinginan untuk bertemu dengan siapa? Istri-istrinya, bertemu dengan para sahabatnya, dan para sahabat tidak merasa kehilangan yang sangat ketika wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasul masih bisa ketemu setelah wafatnya. Gitu. Tapi dikisahkan dalam kitab Asyratus Sa'ah itu diceritakan riwayat para sahabat ketika menguburkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa, Pak. Para sahabat itu menganggap awal datangnya Rasul ke kota Madinah itu seperti mendatangkan cahaya yang terang benderang di kota Madinah. Tapi setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat merasakan kegelapan yang luar biasa di kota Madinah. Kemudian sebagian sahabat yang ikut menguburkan Rasulullah SAW, tangan mereka itu masih berlumuran tanah, masih shock istilahnya gitu kalau bahasa kita sekarang. Tidak mampu untuk membersihkan tanah bekas kubur Nabi SAW ini. Karena saking sedihnya, saking beratnya mereka kehilangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berhenti beberapa waktu. Setelah menguburkan Rasul itu mereka berdiri di samping kubur Rasul itu kayak
apa istilahnya bahasa kita itu, iya ketenggingan apa begitulah ya, terdiam lama gitu ya. Kenapa? Karena besarnya rasa kehilangan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau Nabi itu bisa dikontak, bisa ketemu ya kapan saja sesuai dengan keinginan, nah ini ya tentu tidak akan ada rasa kesedihan yang dirasakan oleh para sahabat waktu itu. Logikanya kan begitu Pak ya. Jadi kita tidak bisa atau sulit sekali untuk membenarkan ada orang yang mengatakan bahwa dia bisa bertemu dengan Nabi dalam kondisi terjaga. Kalau seandainya itu terjadi ya, maka dia bisa saja jadi sahabat ya, jelas tidak mungkin. Nah, kemudian falladzi amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yalqahu laisa sahabiyan kan Najasyi. Innama yu'tabaru minat tabi'in. Orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak pernah ketemu dengan Nabi, maka dia tidak termasuk golongan sahabat. Contohnya seperti An-Najasyi, Raja Habasyah. Ya, Raja Habasyah ini dia beriman dan menyembunyikan keimanan dan keislamannya sampai dia mati. Ya, dan Raja An-Najasyi meninggal dunia dikala Rasulullah masih hidup. Dan pada saat itu tidak ada kesempatan untuk An-Najasyi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan oleh Syekh di sini innama yu'tabaru minat tabi'in. Jadi An-Najasyi ini digolongkan sebagai golongan tabi'in, pengikut yang nggak ketemu Rasul tapi mengikuti ajaran Rasul SAW dan mengimaninya. Walladzi laqiyahu wa lam yu'min bihi fahadza laysa bisahabi. Orang yang ketemu Nabi tapi tidak mengimani Nabi, maka ini bukan golongan sahabat. Li'annal musyrikina wal kufara laqun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa lam yu'minu bihi. Karena orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka ketemu Nabi tapi tidak beriman kepada Nabi. Nah, mereka bukan orang-orang beriman sehingga mereka tidak dimasukkan ke dalam golongan para sahabat. Walladzi laqiyahu wa amana bihi tsumma irtadda batulat suhbatuhu. Ada orang itu ketemu Nabi di masa hidupnya Nabi ya, mengimani Nabi SAW, tapi kemudian dia murtad, maka status dia sebagai sahabat terbatalkan karena murtadnya. Idza mata 'ala ridda, kalau dia mati di atas kemurtadan, dia tidak dikategorikan sebagai sahabat. Nah, pertanyaan di sini, kalau dia kembali beriman dan meninggal di atas iman, apakah dia termasuk sahabat? Nah, ini. Kalau tadi dia ketemu Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian murtad, terus mati dalam kondisi murtad, tidak dalam kondisi beriman, maka jelas orang ini tidak lagi dikategorikan sebagai sahabat. Contohnya siapa? Contohnya siapa Pak? Ada yang tahu? Yang tahu saya. Ada yang tahu enggak? Rasul itu punya istri yang merupakan janda, yang suaminya itu dulu dia beriman kemudian kafir, murtad dari agama sampai mati. Siapa kira-kira istrinya saja? Siapa istrinya saja, jangan suaminya yang murtad itu, istrinya saja. Kira-kira ada yang tahu? Siapa? Ummu Habibah, barakallahu fiik. Ramlah binti Abi Sufyan, Ummu Habibah. Ummu Habibah dulu punya suami, dan suaminya itu
bersama Ummu Habibah, bersama ya Ummul Mukminin Ramlah binti Abi Sufyan itu hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah ke negeri Habasyah. Nah, pada saat hijrah di negeri Habasyah, jadi suaminya itu namanya Ubaidullah bin Jahsh. Jadi ketika umroh hijrah ke Habasyah, suaminya ini tertarik dengan agama Nasrani karena di negeri Habasyah itu mayoritas masyarakatnya adalah orang-orang Nasrani. Ya, padahal sebelumnya dia beriman kepada Rasulullah SAW. Nah, karena terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungannya, maka dia tertarik untuk menjadi Nasrani. Akhirnya kemudian berpisah dengan Ummu Habibah, dan Ubaidullah bin Jahsh ini tetap memilih agama barunya itu Nasrani sampai dia mati. Dia tinggal di Habasyah. Nah, Ummu Habibah setelah berada di Habasyah, maka kemudian setelah itu hijrah ke Madinah. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW kemudian menikahi beliau. Ummu Habibah ini putri dari Abu Sufyan. Dikala Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam ya. Rasul sudah menikahi putrinya Ummu Habibah. Nah, ini Ubaidullah bin Jahsh tidak dikategorikan sebagai sahabat. Kenapa? Karena dia mati di atas riddah dalam kondisi murtad. Nah, pertanyaannya di sini, kalau ada orang ketemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian murtad, terus belum mati, dia kembali lagi ke agama Islam sampai dia mati di atas agama Islam, apakah kondisi orang ini dikategorikan sahabat ataukah tidak? Termasuk sahabat atau bukan orang ini? Hah? Lihat kondisinya piye, Pak? Enggak begitu ya, keterangan para ulama enggak begitu. Kalau dikatakan di sini amma law taballahu alaihi wa raja'at suhbatuhu. Kalau dia telah bertaubat, maka Allah menerima taubatnya dan status sahabat itu kembali kepada dia. Ya. Meskipun katakanlah dia kembali kepada agama Islam itu setelah Rasulullah wafat sekalipun, karena definisinya ya, definisi sahabat itu adalah orang yang pernah ketemu Nabi. Ini poin pertama. Dan dia beriman kepada Nabi serta mati di atas Islam, di atas iman. Sehingga para ulama menambahkan poin berikutnya, meskipun di tengah jalan gitu ya, itu dia pernah murtad dan kemudian kembali kepada agamanya, maka ini dikategorikan sebagai sahabat. Walihada, oleh karena inilah yaqulul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi kitabih An-Nukhbah fi ta'rifis sahabi. Oleh karena inilah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau, judulnya kitab Nukhbatul Fikr. Nukhbatul Fikr ini kitab mustalahul hadis. Dalam memberikan pengertian tentang sahabi, tentang sahabat, definisi sahabat itu apa? Beliau mengatakan man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beriman kepada Nabi, wa mata ala dzalik, dan dia mati di atas keimanan tersebut, walau takhallalat riddatun fil asah. Meskipun mungkin di sela-sela dia hidup itu pernah murtad, tapi pada akhirnya mati di atas Islam. Dan ini pendapat kata Ibnu Hajar ya, fil asah, pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling kuat. Yani fi asahi qaulail ulama. Maknanya adalah pengertian sahabat dengan definisi ini itu adalah pengertian paling sahih daripada dua pendapat ulama. Ada dua pendapat ulama. Pendapat pertama ini, pendapat keduanya dikatakan di sini al-qaulu tsani annahu tabtulu suhbatuhu walau taba. Bahwasanya status sahabat itu batal meskipun dia kembali bertaubat.
Ada orang ketemu Nabi, kemudian dia beriman kepada Nabi, kok terus kemudian murtad, meskipun pada akhirnya dia matinya kembali kepada agama Islam, maka kata ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua, terbatalkan apa? Status sahabatnya, meskipun dia kembali kepada Islam, bertobat dari kekufurannya. Mengapa? Alasannya apa? Golongan kedua ini, li'anna riddata tubtilul a'mal allati qablaha. Karena riddah, ya, murtad itu bisa membatalkan amal-amal yang sebelumnya. Amal-amal yang sebelumnya. Namun ini juga kurang tepat ya. Kenapa? Karena kalau orang itu betul, kalau dia itu murtad, amal-amalnya hilang, gitu ya. Amal-amal sebelumnya pahalanya semuanya hilang. Tapi kalau dia kembali kepada agama Islam, beriman kembali, maka kembali pula kebaikan-kebaikannya dulu. Ya. Sebagaimana orang kafir, orang musyrik, dulu dia pernah melakukan kebaikan-kebaikan, tidak tercatat untuk dia pahala dari kebaikan-kebaikan itu. Akan tetapi kalau dia bersyahadat, maka semua dosa-dosanya diampuni, semua kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya itu diberikan kepadanya. Nah, sehingga wallahu alam ini dinyatakan sebagai pendapat yang kurang kuat untuk pendapat kedua. Qaulu, kemudian perkataan Imam Al-Barbahari, al-qarnul awwalu alladzi bu'itsa fihim al-muhajirun al-awwalun wal ansar wa hum man shallal qiblatain. Jadi generasi pertama yang diutus Nabi di tengah-tengah mereka adalah al-muhajirun al-awwalun, golongan orang-orang yang hijrah pertama kali. Dan golongan ansor, di sini golongan ansor tidak dikatakan al-ansorul awwalun, enggak. Kenapa? Karena golongan ansor itu mereka, ya, mayoritas orang-orang penduduk Yathrib pada saat itu masuk ke dalam al-Islam, makanya mereka dikategorikan ansor. Ya, tidak ada ansor pertama, ansor kedua. Tapi kalau al-muhajirun ada yang pertama, ada yang kedua. Wa hum man shallal qiblataini, dan mereka orang-orang ini adalah orang yang pernah sholat menghadap dua kiblat. Al-muhajiruna muqaddamuna fi dzikri 'alal ansar. Orang-orang muhajirun itu disebutkan lebih awal daripada orang-orang ansar. Padalla 'ala anna al-muhajirina afdal, yang menunjukkan bahwasanya orang-orang muhajirin lebih utama daripada orang-orang ansar. Bifadlil hijrati fi sabilillahi azza wa jalla, disebabkan karena keutamaan hijrah di jalan Allah azza wa jalla. Li'annahum taraku awtanahum wa amwalahum, karena mereka telah meninggalkan negeri mereka, meninggalkan harta mereka. Wallahu jalla wa ala yadhkurul muhajirina qabla al-ansar fi katsirin minal ayat, dan Allah jalla wa ala menyebutkan al-muhajirin sebelum Allah menyebutkan golongan ansar dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an. Di antaranya seperti dalam surah At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Kemudian dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 8, Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Baru kemudian apa? Allah berfirman tentang orang-orang Ansor, walladzina tabawwa'ud dara wal imana, dan seterusnya. Jadi Allah menceritakan tentang golongan orang-orang muhajirin. Jadi harta fai itu diberikan kepada orang-orang fuqara dari kalangan muhajirin yang mereka itu ukhriju min diyarihim, diusir dari rumah-rumah mereka, sehingga mereka keluar dari rumah-rumah mereka dan meninggalkan harta-harta mereka. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka berharap karunia dari Allah dan keridhaannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang as-shadiqun, orang-orang yang jujur di dalam keimanannya. Allah menyebutkan golongan muhajirin dulu, baru kemudian Allah menyebutkan golongan ansar. Kalau dilihat dari sisi pengorbanan pun juga luar biasa golongan muhajirun ini. Mereka meninggalkan rumah-rumah mereka, mereka meninggalkan kondisi hidup mereka yang nyaman di negeri-negeri mereka.
Kemudian mereka juga meninggalkan keluarga mereka, karena di masa hijrah ada sebagian sahabat yang hijrah itu dibolehkan, tapi tidak boleh bawa istri, nggak boleh bawa anak, pisah. Ada juga yang meninggalkan rumah-rumah mereka, kamu boleh pergi, nggak boleh bawa rumah, nggak boleh bawa harta, nggak boleh bawa apa-apa. Kalau rumah nggak bisa dibawa. Sudah, pergi hanya membawa sehelai pakaian yang melekat pada tubuh saja. Pergi para sahabat. Seperti Abdurrahman bin Auf ini, beliau diusir, ya, bukan diusir, beliau hijrah, dan pada saat itu apa? Ditahan semua hartanya, ditahan semua keluarga, nggak boleh ikut. Nah tentunya ini lebih berat, pengorbanannya jauh lebih besar. Meskipun demikian bukan berarti orang-orang Ansor apa? Orang-orang Ansor itu ya diremehkan dari sisi keutamaannya, enggak. Mereka orang-orang Ansor yang menolong Rasulullah, menolong para sahabat. Dikala para sahabat yang hijrah kepada mereka dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, mereka siap menampung, bukan hanya menampung orangnya, menampung seluruh kebutuhannya. Yang menunjukkan bagaimana apa? Lapangnya dan dermawannya apa? Hati para kaum Ansor. Sampai kemudian Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan Muhajirin melebihi Ansor. Tapi kedua-duanya memiliki keutamaan yang lebih daripada sahabat-sahabat lain yang masuk Islam setelah mereka. Gitu. Ini Isa ya. Silakan Anda. Nah, kemudian disebutkan di sini ya. Wa yuqaddimu dzikral muhajirin 'alal ansar. Ya, dari ayat-ayat tadi Allah menyebutkan pertama kali Muhajirin, baru kemudian Ansar. Termasuk juga dalam surah At-Taubah ayat 117 Allah mengatakan laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar. Sungguh Allah mengampuni ya, atas Nabi, para Muhajirin dan orang-orang Ansar. Dalla 'ala anna al-muhajirin afdalu minal ansar. Ayat ini menunjukkan bahwa Muhajirin lebih afdal dari Ansar. Kemudian Syekh menjelaskan wal ansaru jam'u ansari. Jadi al ansar itu jamak untuk kata ansari. Siapa mereka? Wa humul mu'minuna minal ausi wal khazraj. Mereka adalah orang-orang beriman dari kaum Aus dan kaum Khazraj. Al Aus wal Khazraj ini adalah ya dua klan suku besar ya di kota Yathrib atau kota Madinah, yang mereka itu bertahun-tahun selalu bertikai, ya, selalu bertikai. Dan orang-orang Yahudi yang tinggal di sekitaran mereka itu ikut terpecah. Sebagian orang Yahudi itu mendukung suku Aus, sebagian mendukung suku Khazraj. Nah, pada akhirnya kemudian mereka pun juga saling berperang satu dengan yang lain. Nah, dengan datangnya Islam, ya, terutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dakwah beliau itu sampai kepada mereka, maka banyak dari kalangan Al-Aus wal Khazraj ini masuk Islam. Kemudian mereka pun apa? Berdamai, tidak lagi saling memerangi dan saling bermusuhan di antara mereka. Ahlul Madinatil ladzina bay'ur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fi bai'atil Aqabah. Mereka orang-orang Ansor adalah penduduk Madinah yang mereka berbaiat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada bai'atul Aqabah. Wa hajara ilaihim Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka adalah tujuan hijrahnya Rasulullah dan para sahabat. Wa nasaruhu wa azaruhu wa awauhu. Mereka orang-orang Ansor menolong Nabi, mendukung, membela Nabi dan melindungi Nabi. Wa awau sahaba ma'ahu, dan mereka juga melindungi para sahabat
yang ada bersamanya. Ya, jadi besar sekali jasanya orang-orang Ansor. Dikala Rasulullah dan para sahabat yang ada di kota Mekah sangat-sangat membutuhkan tempat untuk tinggal, ya, tempat untuk tenang dalam menjalankan ketaatan dan ibadah kepada Allah, ya, tempat yang terlindungi, ya, tempat yang juga menyediakan kebutuhan mereka, ya. Semua itu disediakan oleh kaum Ansor. Oleh karena itu kaum Ansor, ya, mereka dimuliakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salah satu kemuliaan kaum Ansor adalah Nabi memilih untuk tinggal bersama kaum Ansor sampai meninggal dunia. Ya, ketika Rasulullah pada perang Hunain itu mendapat rampasan perang yang banyak, kemudian Rasulullah membagi-bagikan harta rampasan perang ini dengan jumlah yang banyak kepada tokoh-tokoh, ya, yang baru masuk Islam dari kalangan orang-orang musyrikin Quraisy di kota Mekah pada saat itu, yang baru saja masuk Islam ketika peristiwa Fathu Makkah. Ini perang Hunain ini terjadi setelah peristiwa Fathu Makkah. Nah, ketika Rasulullah memberikan banyak sekali bagian-bagian harta, maka mulailah muncul prasangka yang tidak baik di tengah-tengah orang-orang Ansor, para sahabat Ansor. Ya, sampai ada di antara mereka yang berprasangka bahwa Rasulullah lebih mengutamakan orang-orang yang tinggal di kota Mekah karena Rasulullah berasal dari Mekah, melupakan orang-orang Ansor, padahal orang-orang Ansor memiliki jasa yang sangat besar. Tapi kemudian apa? Rasulullah mengumpulkan semua orang Ansor, dan ini wajar, ya, namanya orang itu kalau kondisinya seperti orang-orang Ansor ini wajar, mereka punya perasaan seperti itu wajar, karena orang-orang Ansor tidak diberi seperti Rasul memberikan kepada penduduk Mekah, terutama yang baru-baru masuk Islam dari tokoh-tokoh orang-orang Quraisy. Dikumpulkan semua orang-orang Ansor, kemudian Rasul berkhutbah. Yang inti khutbahnya itu Rasulullah memuliakan orang Ansor, dan salah satu kemuliaan yang dirasakan oleh Ansor adalah tidakkah Ansor ridho, ya, harta yang didapatkan dalam perang ini diberikan kepada orang-orang Mekah, sedangkan orang-orang Ansor dapat Rasulullah untuk tinggal bersama mereka. Nah, itu. Pada saat itu orang-orang Ansor langsung menangis. Kenapa? Karena apa? Karena mereka ridho dengan pilihan Rasul ini, ridho sekali. Artinya mereka lebih cinta Rasulullah dengan apa? Daripada harta benda itu. Ya, sehingga disitulah kemudian hati orang-orang Ansor, ya, mulai bergembira karenanya, ya, ridho dengan pilihan Rasulullah SAW. Kemudian mereka pun kembali, ya, ke kota Madinah bersama Rasulullah sampai Rasulullah wafat di tengah-tengah mereka. Ini kemuliaan yang luar biasa. Ya, namun kemuliaan orang Ansor tidak bisa mengalahkan kemuliaan siapa? Al-Muhajirun al-Awwalun, orang-orang yang hijrah pertama kali bersama Rasulullah SAW ke kota Madinah. Dan diceritakan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemuliaan orang-orang Ansar setelah Allah menceritakan kemuliaan orang-orang Muhajirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina tabawwa'ud dara wal iman, dan orang-orang yang telah menempati negeri itu dan beriman min qablihim, sebelum hijrahnya orang-orang Muhajirin kepada mereka. Itu maksudnya orang-orang Ansar. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka itu mencintai orang-orang yang hijrah kepada mereka. Jadi sebelum mereka orang-orang Muhajirin itu hijrah, orang-orang Ansor mendapatkan kabar dari Rasulullah bahwa nanti Rasul dan para sahabat yang beriman di kota Mekah itu hijrah kepada mereka, itu kegembiraan mereka luar biasa untuk menyambut Rasulullah dan para Muhajirin ini. Nggak ada pikiran, waduh, nek mau Muhajirin teko iki kita tergeser nih, pribumi tergeser. Tidak ada. Tidak ada. Ini loh, Pak, ini Islam itu begini, ya. Islam itu tidak dibatasi oleh bangsa, tidak dibatasi oleh negara, tidak dibatasi oleh wilayah. Yang namanya Islam, Muslim bersaudara semuanya. Ya.
Makanya jangan bingung, kok Indonesia dikuasai Cina, tidak apa-apa. Kalau mereka didakwai masuk Islam kan jadi saudara kita, sesama Muslim. Kok bingung-bingung? Ya. Wong itu juga masih isu kan begitu ya. Kadang orang itu sudah termakan isu. Ya. Padahal kalau kita melihat dengan kacamata ilmu itu tenang gitu ya. Menghadapi hal-hal yang aneh-aneh begitu itu tenang. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan tidak ditemukan di dalam hati mereka itu hajatan, keperluan. Oh, nanti kalau orang-orang muhajirin datang, wah enak ini, bisa bantu-bantu kita ini. Nah, untuk urusan kita di Madinah tidak ada begitu, tidak ada pikiran seperti itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim, lebih hebat lagi orang-orang Ansor ini, mereka mengutamakan dibandingkan diri mereka sendiri orang-orang muhajirin yang datang kepada mereka, walau kabim khososah, meskipun mereka dalam kondisi kesusahan ya. Mereka punya makanan terbatas, berikan ke muhajirin, tidak apa-apa kita lapar-lapar, yang penting saudara kita muhajirin bisa makan. Nah, begitu. Makanya sampai Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan sahabat siapa saya lupa, ada yang ingat? Yang mana kemudian sahabat Ansor ini sampai ya mengutamakan sahabat Abdurrahman bin Auf ini dengan memberikan apa? Separuh dari hartanya. Separuh hartaku aku berikan kepadamu. Saya punya istri 4, kau lihat mana yang paling kau sukai, saya ceraikan, kau nikahi dia. Sampai kayak begitu, Pak. Tapi yang mendapat tawaran ini siapa? Sahabat Abdurrahman bin Auf, bukan kita gitu. Ya. Sahabat Abdurrahman bin Auf tahu ya, tahu diri beliau. Beliau mendoakan kebaikan, barakallahu lakum wa ahlikum wa malikum, mudah-mudahan Allah ya memberkahi Anda, keluarga Anda dan harta Anda. Saya cuma minta satu, tolong tunjukkan pasar di sini mana. Nah, gitu. Ya. Nggak mau jadi benalu bagi orang lain, meskipun apa? Meskipun ridho. Orang-orang Ansor ini luar biasa, para sahabat ini. Orang-orang muhajirin tahu diri gitu. Mereka datang kepada orang-orang Ansor tahu diri, bukan malah apa? Bukan malah memanfaatkan keadaan. Ya, beda dengan kita kan. Nah, inilah kebersihan hati mereka masing-masing luar biasa. Antum kalau baca kisah ini luar biasa, Pak. Antum renungkan gitu ya, nggak sekedar cuma dibaca atau didengar ceritanya, tapi direnungkan bagaimana perjuangan muhajirin, bagaimana keredoan, kerelaan hatinya orang-orang Ansor yang didatangi sekian banyak orang muhajirin. Nggak mudah, Pak, bagi orang Ansor untuk nerima orang-orang muhajirin, nggak mudah. Apalagi orang-orang Ansor pun dalam kondisi kesusahan, bukan banyak orang kaya di sana. Banyak orang-orang petani kan muhajirin itu. Ansor itu. Kalau muhajirin, orang-orang Mekah itu kebanyakan mereka adalah para pedagang. Ini luar biasa. Dan Allah mengatakan, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya, maka mereka adalah termasuk dari golongan orang-orang yang beruntung. Jadi Allah menceritakan orang-orang Ansor termasuk golongan orang yang beruntung. Kanu fi awwali yusammuna al-Aus wal Khazraj. Mereka dulu ya, nama mereka atau dinamakan mereka itu Al-Aus dan Al-Khazraj. Apalagi Al-Aus dan Al-Khazraj ini sering bertikai, sering berperang. Tsumma lamma bay'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam 'ala nusrati samahumul ansar. Kemudian ketika mereka berbayat kepada Rasul untuk memberikan pertolongan kepada Rasulullah dan para sahabat ya, kepada agama ini gitu ya, maka Rasulullah menamakan mereka sebagai Al-Ansar, ai ansar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah generasi golongan orang-orang yang menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan ya, menolong Rasul, ya, menolong Rasul. Kita dinamakan Ansaruddin saja ya, belum pantas gitu. Golongan orang-orang yang menolong agama, nggak pantas gitu. Tapi Rasulullah sudah menamakan apa? Orang-orang penduduk kota Madinah dengan
Ansarur Rasul sallallahu alaihi wasallam, penolong-penolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, insya Allah untuk sisanya kita baca pertemuan berikut, karena sisanya ini juga lebih panjang ya pembahasannya daripada yang sebelumnya. Dan di sini pembahasan yang disampaikan Syekh Shalih Fauzan untuk mensyarah apa yang dikatakan Imam Al-Barbahari berkaitan dengan keimanan kita atau prinsip akidah kita ya mengenai para sahabat, ini terutama berkaitan dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang beriman dalam memuliakan para as-sahabat. Termasuk juga di sini akan membicarakan tentang larangan-larangan yang seharusnya dijauhi ya bagi orang-orang beriman dalam kaitannya dengan keyakinan atau sikap-sikap kepada para as-sahabat. Termasuk diantaranya jangan mencela mereka, ya kemudian membela kehormatan mereka dan seterusnya. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sekarang sebelum ditutup. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya? Alhamdulillah kalau ada. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.